Pelajaran yang lalu kita telah mempelajari bagaimana manusia yang kekal bisa mengalami kematian. Dan pada saat ini kita akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan pelajaran yang lalu, ialah dapatkah manusia keluar dari kematian? Salam sejahtera, bersama saya Pujangga. Kita akan membahasnya bersama-sama. Teman-teman, ketika kita melihat cerita kemarin, maka kita dapat kesimpulan bahwa oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia yang ada di dunia ini, keturunan dari Adam, menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Yaitu hukuman kematian yang telah ditetapkan oleh Elohim bagi manusia, bagi Adam dan keturunannya. Jadi, bagaimana manusia bisa keluar dari kematian, dari hukuman ini? Teman-teman, di dalam cerita Torah ada satu orang yang diceritakan di sana hidup hingga sekarang ini. Namun orang tersebut tidak ada di dunia ini lagi. Namun ia masih hidup sekarang. Siapa dia? Dia adalah Henokh. Henokh hidup di zaman sebelum Noah atau sebelum zaman Nuh, sebelum zaman air bah. Ia hidup, dan oleh karena kasih karunia Elohim, ia diangkat ke langit dan dia hidup bersama-sama dengan para malaikat dan hidup hingga sekarang ini. Di cerita kisah bangsa Israel ada juga seorang nabi yang bernama Eliyahu, atau yang dikenal dengan Nabi Elia. Nabi Elia ini pun juga hidup hingga sekarang ini. Walaupun dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi dia hidup selamanya dan masih hidup hingga sekarang ini. Dan kisahnya ini kita dapati di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Tenah, di mana pada masa-masa akhir hidupnya di dunia, ia berangkat ke langit dengan kereta berapi yang turun dari langit menjemputnya, dan dia pergi bersama kereta kuda berapi tersebut ke langit. Itu pun oleh karena kasih karunia Elohim. Bagaimana mereka bisa hidup seperti itu, hidup hingga sekarang ini dan tidak mengalami kematian? Oleh karena mereka selalu berkomunikasi dengan Elohim, selalu dekat dengan Elohim, dan selalu berdoa kepada Elohim, dan dia selalu berkomunikasi layaknya seperti sahabat. Dan mereka tidak pernah meninggalkan Elohim walaupun masalah ada di hadapan mereka. Jadi teman-teman, bagaimana dengan keadaan manusia selain Elia dan Henokh ini? Bahkan mereka yang sudah meninggal, dapatkah manusia bisa keluar dari kematian? Teman-teman, menurut Torah, bahwa semua manusia yang meninggal, jiwanya kembali kepada Elohim, kepada Sang Penciptanya. Dan menurut Torah, bahkan menurut kitab Tanah, Sang Juru Selamat dunia ini adalah
Elohim sendiri. Hashem sendirilah Elohim. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, Akulah Hashem, selain aku tidak ada juru selamat. Jadi Hashemlah sang juru selamat yang dapat menyelamatkan manusia keluar dari kematian. Teman-teman, sudah tadi dikatakan bahwa ketika manusia meninggal, jiwanya itu kembali kepada Elohim. Dan disinilah titiknya teman-teman. Ketika jiwa-jiwa manusia yang sudah meninggal itu kembali kepada Elohim, disinilah Elohim berhutang kepada manusia. Bagaimana dia bisa dikatakan berhutang? Karena Elohim harus mengembalikan jiwa-jiwa itu ke dalam tubuh manusia yang sudah meninggal, teman-teman. Inilah yang disebut dengan Elohim berhutang kepada manusia. Elohim harus mengembalikan jiwa-jiwa yang berada padanya, dikembalikan kepada tubuh manusia yang sudah meninggal. Dan di masa akhir nanti, manusia yang sudah meninggal ini akan bangkit dengan kehidupan kekal ketika Elohim mengembalikan jiwa-jiwa mereka ke dalam tubuh mereka. Teman-teman, ini adalah masa-masa yang kita nantikan, di mana Elohim akan mengembalikan jiwa-jiwa orang-orang, sahabat-sahabat, orang-orang yang kita cintai, yang sudah meninggal akan hidup kembali ketika Elohim sudah mengembalikan jiwa-jiwa mereka ke dalam tubuh mereka. Semoga kedatangan masa mesianik ini bisa datang lebih cepat, dan kita harapkan ini datang segera, dan kita akan melihat kehidupan yang kekal nanti. Semoga ini bermanfaat, pengetahuan kita ini, pengetahuan pelajaran Torah ini. Salam sejahtera, sampai jumpa, Lehi Tra'al.